Sebuah kehebohan baru-baru ini telah terjadi yang mana pihak kepolisian kini baru saja mengamankan seorang aktris sekaligus DJ dengan inisial CD terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dan tertangkapnya seorang DJ berinisial CD itu pun justru menimbulkan sebuah polemik yang mana banyak dari warganet menilai jika tersangka yang dimaksud adalah Dinar Candy. Mengetahui namanya kini terus dikait-kaitkan dengan kasus tersebut, Dinar Candy pun akhirnya turut memberikan sebuah klarifikasi yang diungkapkannya lewat unggahan Instastory-nya. Lantas seperti apakah klarifikasi yang ditujukan oleh Dinar Candy? Rame bener orang-orang WA aku gara-gara ada berita DJ CD tertangkap narkoba. Dibaca yang benar, itu bukan DJ DC ya, kalau DC aku itu CD itu udah beda banget. Dan aku tuh pernah juga dites urin sama polisi waktu pas ketangkap kemarin. Hasilnya negatif ya, walaupun aku barbar nggak pakai narkoba guys. Aduh, salah server, bukan DC, itu CD, itu udah beda ya. Itu jangan membelakangi, balik ini aja. Penyidik balik ke sana ya. Balik, iya ada ke depan. Ngadep ke depan. Ngadep ke depan. Ya. Siang hari ini saya didampingin Pak Kasubdit 3 akan menyampaikan terkait dengan keberhasilan pengungkapan kasus terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh tersangka yang juga merupakan public figure, khususnya bekerja sebagai DJ atau disc jockey. Tentunya perbuatan penggunaan narkotika jenis sabu dan jenis apapun ini sangat kita sayangkan apabila dilakukan, apalagi mereka yang merupakan public figure ya. Tentunya ini berdampak tidak baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi masyarakat banyak. Dan Polda Metro Jaya sesuai arahan Bapak Kapolda berkomitmen terus ya dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan tindak pidana narkotika, baik yang dilakukan perorangan, kelompok maupun di tempat-tempat tertentu yang kemarin sudah kita lakukan penertiban seperti di Kampung Bahari. Ini terus akan kita lakukan ya untuk memastikan Jakarta, khususnya wilayah hukum Polda Metro Jaya, bebas dari peredaran narkotika dan juga memastikan generasi muda bangsa khususnya yang ada di Jakarta dan sekitarnya ini ya terbebas dari penggunaan narkotika. Terkait dengan ungkap kasus ini ada dua tempat kejadian perkara dalam rangka pengungkapan ini. Yang pertama atau kita sampaikan sebagai TKP 1 itu pada hari Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022 pukul 23:45 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di apartemen Hampton Parks, Lobby Tower C, Jalan Trogong Raya, nomor 18, Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian TKP kedua pada hari Kamis 17 Maret 2022 pukul 00.30 WIB, bertempat di Komplek PTP Duren Sawit Blok P5 RT 12 Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur. Terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, penyidik dari Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah menangkap kemudian menetapkan sebagai tersangka terhadap 4 orang. Yang pertama adalah saudari CD yang tadi ditampilkan pekerjaan sebagai seorang disc jockey atau DJ. Kemudian yang kedua AG laki-laki 35 tahun. Kemudian yang ketiga DS laki-laki 44 tahun. Kemudian keempat SM laki-laki 45 tahun.
tersangka kedua, ketiga, dan keempat tidak kita tampilkan tadi karena memang saat ini masih dilakukan pengembangan dan pemeriksaan secara intens terkait dengan keberadaan ataupun asal-usul narkotika yang mereka miliki yang perlu dilakukan pengejaran secara cepat oleh penyidik. Dan terkait dengan barang bukti yang diamankan oleh penyidik dari TKP 1, yaitu yang bertempat di apartemen Hampton Park Cilandak, di mana tersangka saudari CD diamankan. Itu barang buktinya yang berhasil disita diantaranya satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,4 gram. Ada di depan ini, teman-teman tadi sudah mengambil gambarnya. Kemudian satu buah cangklong, ini merupakan alat bantu dalam penggunaan narkotika jenis sabu ini. Kemudian satu buah HP. Kemudian untuk TKP kedua, barang bukti yang disita oleh penyidik, satu plastik klip bekas tempat simpan sabu. Kemudian satu buah alat hisap sabu atau bong, satu buah korek api, satu buah, tiga buah handphone milik para tersangka, dan satu butir aprazolam. Kemudian berdasarkan pengakuan para tersangka khususnya saudari DJ, penggunaan narkotika ini diakui ya untuk mendukung aktivitas sehari-hari ya sebagai seorang disc jockey atau DJ. Walaupun tentunya ini tidak dibenarkan ya. Jadi itu pengakuan yang bersangkutan. Di tengah tudingan terhadap dirinya yang tidak pasti akan kebenarannya, hal tersebut pun justru kembali mengingatkan Dinar Kendi yang sempat terlibat dalam kasusnya yang sempat viral lantaran hanya menggunakan bikini di pinggir jalan. Sempat ditetapkan menjadi tersangka, ulah Dinar Kendi pun turut membebani pikiran sang ayah yang mana DJ berusia 28 tahun itu sempat disuruh bertaubat oleh sang ayah. Lantas, langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh Dinar Kendi usai dirinya disuruh untuk bertaubat oleh sang ayah? Ya gitu, kalau bapak kan suruh insaf suruh insaf, suruh bertaubat. Ya iyalah, insya Allah ya kedepannya didoakan saja. Karena kan kita tidak tahu perjalanan orang, jangan ngejudge dulu. Ya pasti aku mikir juga buat kedepannya kayak gimana. Pokoknya pengen lebih baik lagi lah. Cari jodoh? Iya, baru jodoh susah. Ya tahu kan kelakuan aku di Indonesia seperti apa, ya susah jodohnya. Ya semoga di luar sana masih ada cowok yang mau menerima aku gitu. Oh belum tahu kan, kita ya aku ikutin dulu aja proses sekarang gitu. Kalau kedepannya kayak gimana sih belum tahu juga gitu. Cuman tadinya sih pengennya silaturahmi, cuman nggak tahu tuh bisa atau enggak sama pelapornya. Betul, iya kalau lebih cepat lebih baik sih, kayak silaturahmi lah kita ya. Cuman aku lihat lagi nih si pelapor ternyata ngelaporin aku, dia ngelaporin yang itu loh, transisi bendera. Itu kan masih dia, betul. Iya, kata aku, oh ini ada kasus ini lagi, ternyata bukan aku aja yang dilaporin gitu. Ternyata ada juga yang dilaporin hal lain. Ya semoga lah kita bisa introspeksi diri dalam membuat apapun itu. Dan yang maksud tuh yang sensitifan gitu ya, mohon dimaklum kalau bisa mah kita tabayun gitu. Kalau bisa mah kita silaturahmi, siapa tahu kan kita belum kenal, makanya jadi jadi menyangka-nyangka kan kayak gitu. Kalau bisa sih kita ketemu silaturahmi kalau bisa gitu. Wah aku nggak tahu nih, karena kan aku ya proses hukum nih. Kalau aku beres nah ya aku bisa nih ya kayak ngeluarin statement apa juga. Kan ini ngeri-ngeri juga aku ngomongnya gitu kan. Aku kan menghargai kerja polisi juga ya, natin hukum juga. Jadi buat artis-artis yang tertimpa masalah atau terkena laporan, ya kita harus koreksi diri kita gitu. Semoga kita kedepannya lebih baik lagi kayak gitu. Sebenarnya pengen segera, cuman kan kayaknya kita lagi persiapin dulu
gimana semoga dianya mau sih, kalau nggak mau ya susah juga. Oh banyak kayak kemarin tadinya harus nge-host di acara apa nggak jadi, terus ya sekarang aku diundang-undang TV itu gara-gara buat klarifikasi kan kayak gitu-gitu. Aku nggak berani sebenarnya, tadinya nggak berani syuting, cuman di luaran sana ternyata terus ada beberapa orang yang terus memojokkan, ya ada yang support juga sih aku lihat. Jangan sampai aku tuh kayak terpojok banget, kan disangka di luaran sana ternyata di kampung aku disangkanya tuh aku tuh pornografi yang bersenggama sama, dan disangkanya tuh aku lagi dibully. Jadi yang waktu pas berita aku keluar itu tidak terlalu terblow up, jadi di kampung aku tuh disangkanya aku tuh pornografi yang bersenggama sama dibully aja udah gitu. Makanya aku kayak mau nggak mau ya udah gue harus syuting, siapin mental syuting dinar gitu, nggak apa-apa gitu. Nah boleh kalau buat mencari, ini kan bisa bersangkutan dengan mencari rezeki ya, boleh gitu.